Seorang gadis remaja menghilang di tengah perjalanan pulang. Tidak ada saksi, tidak ada petunjuk jelas. Dan selama berbulan-bulan, keluarganya hanya bisa berharap dia kembali dengan selamat. Ketika jasadnya akhirnya ditemukan, fakta yang terungkap jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan siapapun. Orang yang bertanggung jawab atas kematiannya adalah seseorang yang seharusnya memberikan perlindungan. Pada liburan musim panas tahun 2022, seorang remaja bernama Susana Morales sedang menikmati masa liburannya. Pada 26 Juli dia berencana ke teman-temannya yang berjarak sekitar setengah mil dari rumahnya di Santa Ana Drive. Setelah meminta izin kepada ibunya, dia berangkat dengan berjalan kaki sekitar pukul 18 lewat. Biasanya perjalanan ke Sterling Glen Apartments hanya memakan waktu sekitar 10 menitan. Setelah tiba di apartemen temannya, Susana mengirim pesan kepada ibunya untuk memberitahu bahwa dia telah sampai dengan selamat. Di sana, Susana dan temannya menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan tertawa. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 21:30. Susana pun bersiap untuk pulang. Sebelum berangkat pada pukul 21:40, dia kembali mengirim pesan kepada ibunya, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Sang ibu yang masih terjaga menunggu kepulangan putrinya. Namun Susana tidak pernah sampai di rumah. Sekitar 15 menit kemudian, ibunya mulai merasa khawatir. Tidak biasanya Susana pulang terlambat, tetapi dia mencoba tenang dan menunggu. Namun Susana tak kunjung muncul. Kegelisahan sang ibu semakin bertambah, terlebih ketika putrinya sudah tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya pada tanggal 27 Juli, Susana masih belum memberikan kabar. Keluarganya segera melapor ke kantor polisi Gwinnett County. Namun laporan tersebut belum langsung dikategorikan sebagai penculikan atau kriminal, karena pihak berwajib menganggap hal itu umum terjadi. Kemungkinan remaja pulang terlambat atau menginap di rumah temannya, atau yang terburuk kabur dari rumah. Sehingga keluarganya diminta menunggu, karena biasanya mereka akan kembali pulang. Namun keluarga Susana tidak sependapat. Menurut mereka itu sama sekali bukan karakter Susana. Dia tidak mungkin pergi tanpa memberitahu keluarganya. Perilaku seperti itu sangat tidak sesuai dengan dirinya. Karena saat itu polisi belum mengambil tindakan apapun, keluarga Susana memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri. Mereka yakin sesuatu yang buruk telah terjadi pada putri mereka. Mereka mulai menyebarkan selebaran orang hilang ke berbagai tempat dengan harapan ada seseorang yang melihat atau mengetahui keberadaan Susana. Susana Morales adalah seorang gadis berusia 16 tahun saat itu. Dia lahir pada 24 Juni 2006 dan merupakan siswi kelas 11 di Meadow Creek High School. Ibunya bernama Maria dan Susana adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Di mata keluarganya, Susana adalah anak dan adik yang sangat dicintai. Dia gadis baik yang pandai bernyanyi, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Upaya keluarga Susana untuk mencarinya akhirnya membuahkan hasil. Sebuah bisnis lokal menyerahkan rekaman CCTV yang menunjukkan Susana berjalan pulang menuju rumahnya sekitar pukul 10 malam. Jarak antara lokasi toko dan lingkungan tempat tinggal Susana hanya sekitar 1 menit. Saat itu dia hampir tiba di rumahnya. Namun, apa yang membuat Susana tidak pernah sampai ke rumah? Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya? Pertanyaan itu semakin menambah kegelisahan keluarganya. Keluarga Susana juga melacak data lokasi ponselnya, sehingga diketahui bahwa pada malam itu, antara pukul 10:07 hingga pukul 10:21, ponsel Susana terdeteksi bergerak di sepanjang Singleton Road menuju arah rumahnya. Namun hanya 5 menit kemudian, tepat pada pukul 10:26, sinyal ponselnya tiba-tiba berpindah ke area Oak Terrace, arah yang berlawanan dengan rumahnya. Dalam waktu 5 menit, lokasi Susana berpindah sekitar 1 mil dari tempat terakhir dia terlacak, sesuatu yang dianggap sangat tidak biasa. Berdasarkan data lokasi ponsel, keluarga Susana kembali mendatangi kantor polisi dan menyampaikan informasi tersebut.
Saat itu polisi menduga kalau sekitar pukul 10:21, Susana kemungkinan masuk atau dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang kemudian bergerak menuju area O'Clock Trace. Karena laporan mereka belum ditindaklanjuti secara mendalam, keluarga Susana kembali berusaha sendiri. Mereka menghubungi sejumlah kantor berita agar kasusnya mendapat perhatian lebih luas dan segera terungkap. Berita yang mulai menyebar dengan cepat mulai membuat polisi mendapat tekanan dari masyarakat. Namun saat itu mereka masih belum memiliki bukti untuk menyimpulkan apakah Susana diculik atau menjadi korban tindak pidana. Karena itu penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan sebelum dia dapat dinyatakan sebagai orang hilang. Pada Agustus 2022, sebulan setelah Susana menghilang, polisi akhirnya secara resmi menetapkannya sebagai orang hilang. Pencarian dan penyelidikan segera dimulai. Namun sayangnya pihak berwajib belum menemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan Susana. 6 bulan kemudian, tepatnya pada 6 Februari 2023, seorang pria yang sedang mengendarai kendaraan off-road di area hutan sepanjang Drowning Creek Road tidak sengaja menemukan kerangka manusia. Pria tersebut segera menghubungi polisi dan melaporkan temuannya. Polisi pun langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan. Di saat menyisir area sekitar, polisi menemukan sebuah pistol tidak jauh dari lokasi kerangka. Senjata itu kemudian diamankan polisi sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, keluarga Susana dihubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan catatan gigi dan sampel DNA ibu Susana guna proses identifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, kerangka yang ditemukan dipastikan milik Susana Morales. Susana akhirnya ditemukan lebih dari 20 mil jauhnya dari lokasi dia terakhir terlihat, dan kabar tersebut menjadi pukulan berat bagi keluarganya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Susana diperkirakan tiada antara pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi pada Juli 2022. Penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan karena kondisi jasad yang telah menjadi kerangka. Sementara itu, penyidik menduga pelaku memiliki motif seksual karena jasad Susana ditemukan tanpa busana. Setelah nomor seri pistol yang ditemukan di lokasi diperiksa, polisi menemukan satu nama sebagai pemiliknya, yaitu Miles Bryant, merupakan seorang anggota polisi aktif di Doraville, Georgia. Menurut laporan, Miles pernah melaporkan senjatanya hilang sekitar 2 jam setelah Susana dilaporkan hilang. Saat itu dia mengklaim lupa mengunci pintu mobilnya, sehingga seseorang mencuri pistol, dompet, dan kartu identitasnya. Miles juga diketahui tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan teman Susana, yaitu lokasi yang dikunjungi Susana pada malam dia menghilang. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap sejumlah riwayat pelanggaran. Di saat remaja, dia pernah memasuki rumah seorang gadis secara ilegal dan mencuri pakaian dalamnya. Dia juga pernah menguntit beberapa perempuan, termasuk seorang mantan teman sekolahnya, di mana Miles mendatangi apartemen wanita tersebut dan mencoba mendobrak pintunya secara paksa. Selain itu, dia juga pernah menyalahgunakan wewenangnya sebagai polisi. Pada 13 Februari 2023, seminggu setelah jasad Susana ditemukan, Miles Bryant ditangkap oleh polisi. Penyidik memiliki sejumlah bukti, termasuk pistol miliknya yang ditemukan di dekat lokasi jasad Susana, serta data lokasi ponsel Miles yang terdeteksi berada di area tersebut pada malam 26 Juli hingga pagi 27 Juli. Awalnya, Miles hanya didakwa atas pemalsuan laporan dan menyembunyikan kematian seseorang. Namun dakwaan terhadapnya kemudian ditingkatkan menjadi penculikan, penghilangan nyawa berencana, serta percobaan. Setelah penangkapannya, dia langsung dipecat dari kesatuan kepolisian. Pada malam 26 Juli 2022, Susana yang berjalan pulang sendiri diduga bertemu Miles Bryant. Penyidik meyakini Miles kemungkinan menawarkan tumpangan atau memaksa Susana masuk ke mobilnya dengan senjata. Setelah itu, Miles diduga mengemudi ke arah berlawanan dari rumah Susana. Di lokasi yang tidak diketahui, Susana diserang hingga akhirnya kehilangan nyawanya.
Jasadnya lalu dibawa ke area hutan dan ditinggalkan di sana. Penyidik menduga senjata milik Miles terjatuh saat pemindahan jasad. Lalu pistol itu tidak berhasil ditemukan kembali, yang kemudian menjadi barang bukti penting dalam kasus ini. Hingga kini detail kronologi tidak diketahui secara pasti, karena pelaku tidak pernah memberikan pengakuan, bahkan dia tidak pernah mengaku bersalah. Miles Bryant menjalani persidangan pada tahun 2024. Dalam persidangan, dakwaan percobaan tidak dapat dibuktikan karena kurangnya bukti fisik. Hal ini disebabkan karena jasad korban baru ditemukan hampir 7 bulan kemudian setelah menghilang, ketika kondisinya telah mengalami dekomposisi yang sangat parah. Meski demikian, pada Juni 2024, Miles Bryant dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan lainnya, yaitu penghilangan nyawa berencana, penghilangan nyawa saat melakukan kejahatan berat, penculikan, dan membuat laporan palsu kepada polisi. Atas perbuatannya, mantan polisi tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagi keluarga Susanna, putusan itu tidak akan pernah mengembalikan putri mereka. Namun setidaknya, orang yang bertanggung jawab atas kematian Susanna tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas.